Dalam KTT G20 India bertemakan One Earth, Pak Jokowi menyampaikan perlunya upaya masif dan radikal untuk mengatasi krisis iklim. Ini pernyataan yang keren. Pak Jokowi terutama menyentil negara-negara ekonomi terbesar yakni G20. Dan bro, salah satu cara mengatasi krisis iklim adalah percepatan transisi menuju ekonomi rendah karbon dan alih teknologi untuk investasi hijau. Pak Jokowi menyatakan komitmen negara-negara G20 masih sebatas retorika dan hanya di atas kertas. Salah satu yang dimaksud Pak Jokowi adalah perluasan dan perbesaran Just Energy Transition Partnership atau JETP. JETP adalah salah satu skema yang dihasilkan oleh kesepakatan negara G20. Saat ini ada 4 negara yang akan melakukan skema JETP, yaitu Afrika Selatan, Indonesia, Vietnam, dan Senegal. Pendanaan negara maju untuk JETP dan investasi hijau lain perlu terus didorong untuk memastikan transisi berjalan. Juga untuk menjamin negara berkembang mendapat bantuan dalam upaya penurunan emisi dunia. Terkait JETP, Indonesia sih tidak tanggung-tanggung. Dengan JETP, Indonesia merencanakan mencapai net zero emission pada 2050, yang artinya lebih cepat dari rencana awal pada 2060. Hal ini akan ditempuh dengan cara pensiun dini PLTU dan meningkatkan penggunaan energi baru terbarukan. Untuk komitmen pendanaan, JETP Indonesia akan didanai oleh kerjasama internasional berbentuk hibah dan pinjaman. Namun, hibah yang diberikan kurang dari 1%, sementara pinjaman lebih dari 99%. Ini pun masih retorika dan di atas kertas, karena itu wajar jika Pak Jokowi menagih. Just dalam JETP merujuk pada keadilan atau justice. Negara-negara maju di utara sana sudah lebih dulu menggundulkan hutangnya yang berkontribusi pada krisis iklim saat ini. Seharusnya hibah dalam skema JETP di Indonesia bisa lebih besar, seperti Afrika Selatan yang nyaris 4%, bukan 1% seperti sekarang. Jadi, memang ini saatnya menuntut keadilan iklim kepada negara-negara penyumbang karbon terbesar. Meski begitu, Indonesia juga masih punya PR terkait implementasi skema JETP, yaitu belum ada payung hukum yang dapat menaungi JETP. Karena itu, PSI tidak akan pernah lelah menagih RUU Energi Terbarukan kepada DPR. RUU ini menjadi salah satu payung hukum untuk transisi energi. PSI juga berkomitmen penuh mendorong RUU Keadilan Iklim jika nanti berada di DPR pada 2024. RUU Keadilan Iklim akan menjadi payung hukum bagi skema JETP dan memastikan target-target transisi energi Indonesia berjalan lancar. Salam solidaritas. PSI Partaiku.